Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback started. Kate Middleton melahirkan anak keduanya pada pukul 8:34 waktu setempat pada 3 Mei kemarin setelah 5 jam menjalani proses persalinan di ruang Lindo Wing, Rumah Sakit St. Mary, Paddington, London, Inggris. Anak keduanya berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 3,6 kg. Pengumuman kelahiran anak kedua Kate Middleton dan Pangeran Williams disampaikan pihak wisata Buckingham kepada pengunjung yang menunggu di luar istana untuk mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua pewaris kerajaan Inggris tersebut. Bayi ini belum diberi nama dan jarak usianya hanya terpaut 20 bulan dengan Pangeran George kakaknya. Seluruh dunia pun menyambut gembira kehadiran Royal Baby number 2 ini. Bahkan beberapa orang membuat judi mengenai nama yang akan diberikan oleh Kate dan Pangeran William. Mei kemarin terjadi pertarungan tinju terbesar di kelas welter antara Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather di MGM Grand Arena, Las Vegas, Amerika Serikat. Banyak mata di seluruh dunia menyaksikan pertarungan akbar ini. Namun sayang hasilnya mengecewakan banyak orang karena Mayweather dinyatakan menang angka atas Manny atau Pac-Man. Hal ini terutama karena Mayweather lebih menerapkan taktik bertahan sementara Pac-Man justru tampil agresif dan beberapa kali menyudutkan Mayweather. Kemenangan Mayweather pun disambut kekecewaan dan cemoohan di arena tersebut. Kekecewaan ini pun memenuhi sosial media. Tidak sedikit orang terkenal mengungkapkan pendapatnya mengenai pertarungan ini, termasuk Oscar de la Hoya yang juga seorang petinju terkenal. Tagar Pacquiao Mayweather sempat menjadi tagar paling populer di dunia. Keputusan kontroversi juri untuk memenangkan Mayweather membuat banyak orang gusar. Dan mereka pun berpendapat Mayweather boleh saja membawa pulang sabuk juara dunia, namun Manny berhasil merebut hati seluruh orang di dunia. Pendukungnya bukan hanya dari Filipina, negara asalnya, dan Asia saja, tetapi juga dari Amerika Serikat dan benua-benua lain. Penemuan tak biasa dilaporkan seorang guru biologi bernama Karstein Erstad di Norwegia. Ia mengaku menemukan kumpulan cacing di atas gundukan salju yang awalnya dikira sudah mati, namun ternyata tidak. Hewan melata itu masih menggeliat-geliat. Setelah penemuan tersebut, dilaporkan terjadi hujan cacing lagi di Norwegia Selatan. Sekumpulan cacing itu menghujangi Lindas, Suldal, dekat Barking, juga di Femunden. Fenomena cuaca aneh berupa ribuan cacing tanah hidup berjatuhan dari langit itu tentu saja membuat warga keheranan. Namun ternyata fenomena serupa pernah terjadi juga di Norwegia, yaitu pada tahun 1920-an. Kejadian yang sama juga pernah terjadi di negara lain. Pada tahun 2011, sekelompok siswa yang sedang bermain sepak bola di Glacial Academy, Skotlandia, heran bukan kepalang, sebab cacing-cacing berjatuhan ke tubuh mereka. Bukan hanya cacing yang secara misterius turun dari langit, beberapa insiden hujan binatang terjadi setelah tornado dan badai. Para ilmuwan menduga makhluk itu tersedot pusaran angin kuat lalu terbawa di dalamnya dan berjatuhan saat kekuatan cuaca buruk melemah. Jika Anda suka traveling yang menantang, cobalah datang ke Taman Nasional Geologi Longgang di Chongqing, Cina yang baru saja dibuka menjadi objek wisata. Di sini, jantung Anda akan dibuat berdegup kencang, terutama jika Anda takut akan ketinggian. Bagaimana tidak, di sana Anda bisa mencoba berjalan di jembatan atau jalan yang terbuat dari kaca di atas ketinggian 716 meter. Karena terbuat dari kaca transparan, Anda bisa melihat langsung lembah yang ditutupi pepohonan di bawahnya. Dengan jarak 5 meter dari ujung tebing, jalanan tergantung ini merupakan yang terpanjang di dunia, mengalahkan jalan gantung Grand Canyon Skywalk yang ada di Arizona, Amerika Serikat. Dinamakan Yuangduan, yang artinya di ujung awan,
jalanan tergantung ini memang akan memberikan sensasi seperti berjalan di atas awan. Walaupun jalan ini bisa menahan beban hingga 200 orang dalam satu waktu, tapi otoritas setempat membatasi jumlah pengunjung maksimal 30 orang saja yang bisa secara bersamaan menyusuri Yuangduan. Dengan biaya masuk sebesar Rp125.000, Anda bisa berjalan-jalan di sini sambil melihat pemandangan indah lembah selama 30 menit. Pasca meninggalnya sang ibu pada 2012, Carl Thompson melampiaskan kesedihannya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman apapun. Dalam sehari, ia bisa mengasup sampai 10.000 kalori dan kini Carl menjadi pria tergemuk di Inggris dengan berat badan 412 kg. Hidup seorang diri di sebuah flat di Dover, kebutuhan sehari-hari Carl dipenuhi dengan tunjangan dari pemerintah. Dalam seminggu, pria berusia 32 tahun ini bisa menghabiskan 3,9 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Kondisi tubuhnya yang obesitas membuat Carl tidak bisa beraktivitas, termasuk berjalan, memasak, atau mandi. Hingga sehari-hari ada tim yang memandikannya dan membuatkan masakan untuknya. Ia mengaku sejak kecil memang sudah memiliki masalah dengan makanan. Namun setelah ibunya meninggal, ia makan seenaknya untuk mengobati kesedihan. Sehari-hari, Carl mengkonsumsi 4 sosis, 5 telur goreng, tumis jamur, dan roti goreng untuk sarapan. Kemudian siang hari ia akan makan semangkok pasta, keripik, daging, pai daging babi, sandwich, dan coklat. Untuk menu makan malamnya, ia akan membeli makanan di layanan pesan antar. Selama 3 tahun terakhir, Carl sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung dan septikemia atau masuknya bakteri ke aliran darah. Seorang pemuda di Shanghai, China yang mengalami kecelakaan saat mengendarai Ferrari LaFerrari miliknya. LaFerrari adalah supercar terganas termahal milik Ferrari saat ini. Kecelakaan terjadi ketika remaja ini sedang berkendara di jalanan umum. Saat itu cuaca sedang hujan deras dan angin kencang. Tak diketahui apa penyebabnya, remaja ini mengalami kecelakaan yang cukup hebat. Buktinya, LaFerrari miliknya mengalami kerusakan parah pada beberapa bagian. Bahkan airbag-nya sampai keluar, ban serta bagian bemper depan dan belakang hancur. Menurut media setempat, remaja itu tidak memiliki kemampuan berkendara supercar yang baik, sehingga ketika cuaca hujan deras dan angin kencang, ia mengemudikan mobil supernya dengan kecepatan tinggi dan tak bisa mengendalikannya. Namun tak hanya Ferrari LaFerrari, remaja ini dikabarkan memiliki mobil super lainnya seperti McLaren P1. Seorang pemuda asal Tiongkok baru-baru ini membuat miniatur sebuah kota atau yang dikenal dengan maket dalam kurun waktu yang cukup singkat. Maket buatannya tak seperti yang biasa kita temui di mall atau pameran. Maket milik Pei Chi ini terbuat dari 50.000 koin dan potongan batu akik tanpa menggunakan lem. Selama sebulan, ia mengumpulkan koin kuno ataupun modern dari 11 mata uang yang berbeda untuk membuat model miniatur kota Chongqing yang terletak di barat daya Tiongkok. Seniman asal Yongchuan ini bekerja setidaknya 2 jam per hari untuk membuat maket tersebut. Dimulai dari membuat miniatur gedung pencakar langit, jalan raya, hingga jembatan. Pemuda berusia 35 tahun itu pun menjelaskan mengenai detail maket tersebut. Batu akik merah mewakili sungai Yangtze dan yang hijau untuk sungai Jialing. Pei Chi menjelaskan bahwa ia mengumpulkan banyak koin tersebut karena ia bekerja di industri perdagangan koin. Selain itu, ia juga membeli sebagian koinnya dari kolektor. Dua remaja mabuk di Darwin ditangkap polisi karena mengganggu buaya yang terkenal karena membintangi film Crocodile Dundee. Dua remaja ini oleh seorang polisi ditemukan di sebuah lokasi wisata atraksi buaya terkenal yang diberi nama Bird yang terletak di Mitchell Street.
Sekitar pukul 4 subuh, polisi menerima telepon dari penjaga keamanan tempat wisata tersebut mengenai adanya 2 orang pemuda mabuk yang berusaha membuat Bird mengamuk. Polisi menemukan sejumlah benda yang dilemparkan ke kolam yang menjadi rumah bagi buaya sepanjang 5,1 meter berusia 80 tahun ini. Barang-barang yang dilemparkan ke kolam mengganggu Bird dan dirusak olehnya. Sebuah papan bertuliskan "Awas lantai basah" juga dilempar ke kolam itu dan hancur digigit buaya tersebut. Bird, seekor buaya air asin, memiliki berat sekitar 700 kg. Ia digambarkan sebagai buaya pemarah di taman buaya tersebut. Dalam daftar buaya yang ada di Taman Crocosaurus Cave, nama taman wisata tersebut, Bird merupakan buaya tertua dan paling terkenal. Kedua pemuda ini melompat dinding untuk masuk ke kandang buaya. Seperti kebanyakan wanita lain, Cassandra Bankson terlihat biasa saja. Tapi sungguh tak terduga kalau model cantik dari San Francisco, Amerika ini mengidap kondisi langka. Bankson yang berusia 22 tahun ini baru mengetahui kalau ia mengidap penyakit langka ketika pergi ke dokter mengeluhkan punggungnya yang terasa sakit. Dokter pun memeriksanya dan mengetahui kalau ia hanya memiliki 1 ginjal dan memiliki 2 vagina, 2 rahim, 2 serviks, dan 2 tuba falopi. Rupanya Bankson mengidap kondisi langka yang dikenal dengan uterus didelphys atau rahim ganda. Kondisi ini dialami kurang dari 100 wanita di seluruh dunia. Menurut dokter, kondisi ini merupakan sebuah cacat rahim. Akhirnya terjawablah semua kejanggalan yang dialami Bankson saat remaja. Ia mengalami menstruasi selama 28 hari atau menstruasi 2 kali dalam sebulan. Dengan kondisi seperti itu, jika hamil, Bankson bisa mengalami sejumlah komplikasi seperti resiko keguguran, melahirkan prematur, dan bayi lahir dengan bobot rendah. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.